Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang tidak mengalami apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Sebagian orang berpikir bahwa mereka harus berbuat baik, mereka harus rajin beramal, mereka harus rajin berdoa dan beribadah supaya mereka mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Tapi ada satu masalah yang muncul yang menjadi pertanyaan kita seharusnya. Kalau kita berpikir dengan berbuat baik, dengan beramal, Tuhan berkenan kepada kita, satu pertanyaan saya yang harus kita pertanyakan adalah, harus sebaik apa kita? Karena Tuhan adalah Maha Sempurna. Bahkan saudaraku, di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, saya bacakan buat saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu berbuahkan kejahatan semata-mata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah Anda seringkali berpikir ingin berbuat baik, tapi yang jahat selalu muncul dalam hidup kita? Kalau begitu bagaimana supaya kita bisa diselamatkan? Itu menjadi satu misteri yang harus kita pertanyakan pada saat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Waktu saya mendengar kabar baik ini pun, hidup saya mengalami perubahan. Hidup saya mengalami terobosan. Hidup saya mengalami pemulihan karena kabar baik ini. Kabar baiknya adalah Tuhan sangat mengasihi saudara. Apapun kondisi saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara. Mungkin Anda berkata, iya Pak, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Tapi apakah Tuhan masih mau menerima saya? Saya ini orang berdosa. Saya terlibat dalam dunia malam. Saya mabuk-mabukan, minum, narkoba mungkin. Bahkan terlibat dalam free sex. Keluarga kita abaikan semuanya. Apa Tuhan masih mau menerima saya? Saya punya kabar baik betul-betul buat saudara yang berkata seperti itu. Bahwa Tuhan menerima saudara tanpa syarat. Tuhan mengasihi saudara itu tanpa syarat. Saya akan buktikan hal itu kepada saudara lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 saya bacakan buat setiap kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Garis bawahi kata ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan ketika kita berbuat baik, bukan karena kita naik jabatan, bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, pintar, ganteng atau cantik. Tapi Alkitab mencatat Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mungkin Anda berkata, apa Tuhan masih mau terima saya? Keluarga saya saja membuang saya. Orang yang mengasihi saya saja meninggalkan saya. Orang tua saya saja membuang saya. Saya mau beritahu saudara hari ini kabar yang paling baik buat saudara, bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat. Dia mengasihi saudara tanpa syarat. Seberdosa apapun saudara, sehina apapun saudara di mata masyarakat, Tuhan tetap sangat mengasihi saudara. Jelas dia mengasihi tanpa syarat. Itulah perbedaan utama antara agama, kepercayaan yang ada di dunia ini dengan kekristenan yang sesungguhnya. Agama atau kepercayaan yang ada di dalam dunia ini mengajarkan kita untuk kita harus melakukan segala sesuatu yang terbaik supaya kita mendapatkan yang baik ini daripada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu bahwa kita nggak bisa berbuat baik dengan sempurna. Makanya Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Dia datang ke dunia menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Bagaimana Dia menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya? Dengan memberi dirinya naik ke atas kayu salib dan Dia menyerahkan nyawanya. Dia mati disalibkan. Sebelum Dia mati, di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 dikatakan begini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa arti kata sudah selesai? Sudah selesai artinya semua penghukuman atas dosa manusia sudah lunas dibayar. Semua kutuk yang harusnya ditanggung oleh saudara dan saya karena dosa kita sudah lunas dibayar oleh Sang Maha Kudus itu, yaitu Yesus sendiri.
Mengapa harus Yesus yang membayar? Apakah tidak ada manusia lain yang sanggup membayar? Saya mau beritahu saudara bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sanggup membayar selain Yesus Kristus. Kenapa? Karena semua manusia telah berbuat dosa. Dalam Roma pasal 6 tercatat, semua manusia telah berbuat dosa, saudara. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Tuhan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali hanya Yesus yang sanggup menebus dosa kita. Kenapa? Karena hanya Dia yang tidak berdosa. Dia meminjam rahim Maria untuk Dia datang sebagai yang tidak berdosa, yang kudus dari Allah. Dan hanya kudus yang bisa menebus yang berdosa. Saya berikan saudara sebuah ilustrasi. Hanya orang yang tidak berutang, yang orang yang kaya, yang bisa membayar hutang orang lain. Demikian pula hanya orang yang kudus, hanya Tuhan yang Maha Kudus yang bisa membayar semua dosa saudara dan saya. Makanya dalam Lukas pasal 5:32 dikatakan begini, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jelas sekali, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya kita semua bertobat, kita semua memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Dan saya bacakan beberapa ayat buat saudara supaya saudara mengerti dasarnya. Roma pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Yesus hanya datang satu kali mati menebus dosa saudara dan saya untuk selama-lamanya. Dan dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10, bagi kita yang menerima Yesus dengar ini, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saudara berkata, aku orang berdosa, apa Tuhan masih mau menerima saya lagi? Saya mau meyakinkan saudara, Tuhan sangat mau menerima saudara, karena Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia mencari orang yang terhilang untuk diberikan anugerah keselamatan, hidup yang kekal di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, saya bacakan beberapa ayat buat saudara supaya kita semua sama-sama mengerti. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan begini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Kristus Yesus Tuhan. Saudara, berhentilah berusaha berbuat baik supaya kita masuk dalam surga. Kita berbuat baik bukan supaya kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Kita berbuat baik karena itu adalah habitat kita. Karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menerima karya Kristus, mulai saat itulah dia dibenarkan sampai selama-lamanya. Lalu banyak orang berkata, kalau gitu saya bisa berbuat dosa dengan enak dong, karena karya Kristus membenarkan saya untuk selama-lamanya. Saya mau beritahu saudara, bagaimana mungkin orang yang menerima kasih karunia Tuhan bisa tinggal dalam dosa. Waktu saudara menerima kasih karunia Tuhan, Alkitab mencatat ada benih ilahi dalam hidup kita. Saudaraku, saya ambil perumpamaan anak kucing dan anak anjing. Anak kucing waktu lahir dia nggak langsung meong suaranya. Demikian pula anak anjing. Tapi mereka nggak perlu diajarin, anak kucing nggak perlu diajarin meong. Dia pasti suatu saat akan meong. Kenapa? Karena benihnya adalah benih kucing. Demikian pula kalau anjing juga gitu. Suatu saat dia akan guguk. Kenapa? Karena benihnya adalah benih anjing. Waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dalam diri saudara dan saya ada benih ilahi. Benih ilahi inilah yang mendorong kita untuk berbuat baik, hidup dalam kekudusan Tuhan, karena itu adalah habitat kita. Jadi kita berbuat baik bukan karena supaya kita masuk dalam kerajaan surga atau diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita dibenarkan oleh darah Yesus, karena kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 3 yang ke-9 dikatakan begini,
Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tidak dapat berbuat dosa di sini bukan dimaksudkan bahwa saudara tidak dapat berbuat dosa sama sekali, tidak. Saudara tidak bisa tinggal dalam dosa. Karena apa? Karena karya Kristus yang membenarkan saudara. Banyak orang berpikir begini, kalau saya rajin berdoa, saya rajin beribadah, saya rajin beramal, maka Tuhan akan lebih menyayangi saya. Kalau seperti itu berarti kasih Tuhan menjadi kasih yang sangat bersyarat. Atau bahkan orang berkata, kalau saya berbuat dosa, Tuhan benci saya, meninggalkan saya, keluar dari diri saya, dan membiarkan saya binasa. Kalau seperti itu juga berarti kasih Tuhan bersyarat. Tapi kabar baik buat saudara dan saya, kasih Tuhan itu sempurna buat setiap kita. Tidak ada satupun perbuatan kita yang bisa merubah kasih Tuhan, karena kasihnya itu sempurna. Karya Kristus Yesus di atas kayu salib itu sempurna. Dia membenarkan saudara dan saya. Makanya hari ini kita sedang membahas satu kasih yang sangat luar biasa, yaitu kasih tanpa syarat dalam hidup saudara dan saya. Hanya kasih Tuhan itulah yang tanpa syarat yang menyelamatkan saudara dan saya. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya ulang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Jadi kita diselamatkan karena iman, karena kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu bukan hasil pekerjaan kita, itu bukan hasil perbuatan kita, tapi karena kasih karunia, pemberian dari Allah yang diberikan secara gratis dan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Satu pertanyaan yang muncul, apakah Tuhan masih bisa murka sama saya? Banyak orang berpikir, oh aku mengalami sakit ini karena Tuhan marah sama saya, karena saya belum memberikan perpuluhan, belum memberikan persembahan. Kalau Tuhan masih marah, berarti karya Yesus di atas kayu salib belum sempurna. Orang berpikir, oh Tuhan marah sama saya karena waktu itu saya tidak mau beramal, saya tidak berdoa pada pagi hari, lalu Tuhan marah sama saya. Berarti kalau Tuhan masih marah sama saya, berarti penghukuman yang ditanggung oleh Yesus tidak sempurna. Tapi saya mau beritahu saudara, karya Kristus sempurna dan dia tidak pernah menghukum saudara dan saya lagi. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Saya akan tutup dengan sebuah kisah di mana seorang wanita yang kedapatan berzina, yang terambil dari dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan begini, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Maksudnya ada Yesus di sana, ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang saat itu. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut hukum Musa, perempuan yang kedapatan berzina harus dilempari batu sampai mati. Itu tercatat dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-10. Saya bacakan biar kita semua jelas. Bila seorang laki-laki berzina dengan seorang, Imamat 20 ayat yang ke-10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Tapi aneh, apa yang Yesus lakukan saat itu sungguh luar biasa. Lalu kalau saudara baca kisah lengkapnya, Yesus menulis di tanah dan dia berkata begini, jika ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali melempari wanita ini dengan batu. Artinya apa?
bahwa Yesus mengerti semua manusia itu sudah berbuat dosa, dan dia datang untuk menebus dosa manusia itu. Saudaraku, apa yang terjadi? Alkitab mencatat, lalu mereka meninggalkan perempuan itu satu persatu, semuanya pergi meninggalkan perempuan itu. Lalu di ayat yang ke-18 Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11 terjadi seperti gini. Waktu Yesus bertanya, tidak adakah orang yang melempari engkau dengan batu? Jawab Yesus begini. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Tidak ada Tuhan. Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, maka aku pun tidak menghukum engkau. Tapi Yesus berkata begini, aku pun tidak menghukum engkau. Artinya wanita itu dibenarkan oleh Yesus Kristus. Lalu dikatakan pergilah dan jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena hanya orang benar yang bisa berbuat benar. Orang berdosa tidak bisa berbuat benar. Orang dosa pasti perbuatannya tetap dosa. Kenapa saya katakan seperti itu? Misalkan saya punya sebuah pipa, saluran air itu kotor dan bau. Saya aliri aliran air yang bersih. Berbicara tentang perbuatan baik melalui pipa itu, keluarnya tetap kotor. Kenapa? Karena salurannya kotor. Waktu kita manusia berdosa, sekalipun perbuatan kita baik, keluarnya di mata Tuhan tetap kotor. Kenapa? Karena manusianya adalah manusia kotor. Manusianya adalah manusia yang berdosa. Tapi hari ini sungguh luar biasa kabar baik buat setiap kita. Yesus sangat mengasihi saudara tanpa syarat. Apapun kondisi saudara dan saya, Dia tetap sangat mengasihi saudara. Walaupun dosa saudara segunung dan saudara berpikir tidak mungkin Tuhan mau mengampuni saya, dan saya mau beritahu saudara, jika saudara percaya tentang karya Kristus, maka Tuhan pasti akan mengampuni saudara, dan Dia sudah melakukannya semenjak 2000 tahun yang lalu, waktu Dia berkata, sudah selesai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih-Nya tidak bergantung pada perbuatan kita. Kasih-Nya sungguh sempurna. Memang di dunia ini tidak ada yang gratis, sehingga kita sulit untuk menerimanya. Tapi saya mau beritahu saudara, kasih Tuhan tidak tergantung pada perbuatan baik saudara. Saudara tidak perlu bayar apa-apa lagi. Misalkan saya punya seorang teman, sebut saja namanya si Seth misalkan. Dia punya utang di bank. Lalu saya ini karena kasihan, saya punya dana yang berlebihan, lalu saya berkata, tenang Seth, aku akan bayarkan utangmu. Oke. Lalu saya pergi ke bank, saya bayarkan utangnya sampai lunas. Pertanyaan saya, apakah si Seth perlu membayarnya lagi? Tidak perlu sama sekali. Si Seth tidak perlu membayarnya. Kenapa? Karena hutangnya sudah lunas saya bayarkan. Sama, hutang dosa kita, hutang dosa saudara dan saya sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Satu kali untuk selama-lamanya. Lalu mungkin saudara berkata, iya Pak, aku sekarang mulai mengerti. Aku orang berdosa. Aku orang yang lemah. Dosaku segunung semenjak aku kecil. Apa yang harus aku lakukan? Satu hal buat saudara ya, kabar baiknya. Alkitab mencatat jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Jika saudara berkata, aku orang berdosa, aku orang yang sangat banyak dosanya, tapi aku mau diselamatkan, saudara cukup datang kepada Tuhan dan berkata begini, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, tapi aku percaya darah Yesus menyucikan dosaku. Aku bersyukur buat karya salib-Mu Tuhan. Aku bersyukur buat seluruh kebaikan-Mu yang menerima aku apa adanya. Aku menyerahkan seluruh hidupku. Dan aku mau menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Maka mulai hari itu engkau akan diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Responi kasih karunia dan iman, maka engkau akan melihat perubahan hidup yang berkemenangan. Engkau diselamatkan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sesuatu yang besar sudah, sedang, dan akan terus terjadi dalam hidup saudara. Oleh karena itu jangan lewatkan seri pengajaran ini. Saudara akan menikmati terus berkat-berkat Tuhan lewat program ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.